Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Komang Juniardawan. Saya guru kelas 5A SD nomor 2 Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam video kali ini, izinkan saya membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 5A SD nomor 2 Tanjung Benua tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu guru hebat, saat ini masih banyak para guru masih membandingkan atau mengelompokkan satu anak dengan anak lainnya tanpa memahami bahwa sesungguhnya prestasi belajar murid itu harus dilihat secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, setiap guru seharusnya mengenali lagi murid-muridnya secara lebih individual. Pernahkah Bapak Ibu guru memperhatikan murid-muridnya yang kurang bersemangat ketika belajar di kelas, tidak berkonsentrasi saat belajar? Murid merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, mesti kita berpikir, apakah kita sudah sukses memberikan pembelajaran kepada murid? Bapak Ibu guru hebat, setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keragaman yang mereka miliki. Memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pada kali ini, saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan materi alat pencernaan pada manusia. Saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan pemetaan terhadap keberagaman murid agar dapat terpenuhi akan kebutuhan belajar setiap individu pada murid. Asesmen diagnostik non-kognitif, saya fokuskan menggali data dan informasi terkait gaya belajar murid. Pada asesmen diagnostik kognitif ini, terkait tentang tingkat pemahaman murid tentang materi dan mata pelajaran. Dari hasil asesmen yang saya dapatkan, saya membentuk 5 kelompok belajar yang terdiri atas 3 kelompok belajar visual, 1 kelompok belajar auditori, dan 1 kelompok belajar kinestetik. Ketika pembelajaran akan dimulai, diawali dengan melakukan apersepsi seperti menyapa anak-anak, memberikan salam, menanyakan kabar, menanyakan kehadiran siswa, kesiapan untuk belajar, serta berdoa sebelum belajar. Dilanjutkan menyalakan laptop siswa dan guru, mengkoneksikan wifi melalui router yang sudah saya sediakan, khusus pembelajaran di kelas yang saya ampu. Sedangkan aplikasi yang digunakan dan sudah terinstal pada setiap laptop adalah aplikasi HP Classroom Manager. Fasilitas laptop dan aplikasi yang kami gunakan merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Badung. Saya memulainya dengan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari tersebut serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar murid berdasarkan hasil tes diagnostik yang saya lakukan sebelumnya. Penerapan pembelajaran diferensiasi yang pertama saya lakukan yaitu diferensiasi konten. Saya memberikan konten materi alat pencernaan pada manusia untuk murid-murid dengan gaya belajar auditori. Saya memberikan rekaman penjelasan tentang materi serta menuangkan intisari materi lewat lagu alat pencernaan pada manusia. Murid dengan gaya belajar visual, saya menyediakan gambar berupa bagan alat pencernaan pada manusia. Sedangkan murid dengan gaya belajar kinestetik, saya menyediakan video tentang alat pencernaan pada manusia. Semua konten tersebut saya kirim ke laptop siswa melalui aplikasi HP Classroom Manager yang sudah terinstal pada masing-masing laptop.
Mereka akan membuka konten materi sesuai gaya belajar murid setiap kelompok. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan murid dalam diferensiasi proses. Untuk murid yang bergaya auditori, murid mendengarkan rekaman materi melalui laptop murid. Untuk murid dengan gaya belajar visual, mengamati dan mendesain gambar atau tulisan tentang alat pencernaan pada manusia melalui laptop siswa. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, mengamati video, menyusun rencana video alat pencernaan pada manusia, dan menentukan peran yang nantinya mereka presentasikan hasil belajarnya di depan kelas melalui bermain peran. Selanjutnya, guru memberikan tugas melalui diferensiasi produk. Murid dengan gaya belajar auditory, siswa membuat lagu tentang alat pencernaan pada manusia. Lalu kerongkongan, lambung usus. Murid dengan gaya belajar visual membuat bagan alat pencernaan manusia. Sedangkan untuk murid dengan gaya belajar kinestetik memeragakan alat pencernaan pada manusia. Mereka mempresentasikan produk hasil karyanya di depan kelas secara berkelompok. Guru mengarahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok yang tampil secara bergantian. Lanjutkan melakukan asesmen formatif. Soal formatif saya kirim lewat laptop guru ke laptop murid melalui aplikasi HP Classroom Manager. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran kali ini saya menggunakan metode tanya jawab. Murid-murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Pelajaran yang hari ini saya pelajari adalah organ pencernaan bagi manusia. Pada akhir pembelajaran dilakukan asesmen sumatif. Setelah selesai melakukan asesmen sumatif, guru menyampaikan pembelajaran tentang pertemuan berikutnya agar murid bisa menyiapkan dirinya ketika pembelajaran dilakukan nanti. Dilanjutkan dengan berdoa pada akhir pembelajaran oleh murid. Pembelajaran selesai, murid-murid dengan tertib meninggalkan kelasnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kendala dan tantangan saya temukan, siswa yang memiliki kemampuan kurang merasa malu duduk berkelompok dengan murid yang berkemampuan utuh. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang saya alami selama pembelajaran berlangsung, membentuk tutor sebaya di setiap kelompok agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh makna. Dapat saya refleksikan bahwa mengetahui gaya belajar murid sangatlah penting karena tidak akan bisa merekomendasikan metode-metode pembelajaran yang tepat sasaran. Perkembangan teknologi di masa sekarang bisa kita aplikasikan sebagai media pembelajaran yang menarik agar murid bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah praktek baik pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 5A SD nomor 2 Tanjung Benua. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niwan Rania Paramita Budiaswari, kelas 5A SD nomor 2 Tanjung Benua. Adapun kesan pembelajaran kali ini adalah saya senang dan lebih cepat mengerti. Karena pembelajaran kali ini lebih kreatif daripada pembelajaran sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Mahasaka Wiratama, kelas 5A dari SD nomor 2 Tanjung Benua. Pembelajaran hari ini saya bermain peran dan saya mudah mengerti tentang alat pencernaan pada manusia. Om Santi 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 Om.